Jambi menyengsarakan veteran. Ya. Terungkap jelas mengapa SFA anak SMP berani kritik habis-habisan Pemkot Jambi ternyata salah persepsi soal hukum. Seperti diketahui, akun TikTok Fadia Alkaf milik anak SMP Syarifah Fadia Alkaf berani kritik keras Pemkot Jambi menggunakan istilah kerajaan Fir'aun dan Iblis. Kata-kata inilah yang dipermasalahkan oleh Pemkot Jambi hingga berujung pelaporan ke polisi. Setelah ada pelaporan ini, polisi langsung bertindak dan mendapati bahwa pemilik akun Fadia Alkaf ternyata seorang anak SMP. Polisi lantas menyiapkan penasehat hukum untuk mendampingi Syarifah Fadia Alkaf. Dari penasehat hukum inilah akhirnya terungkap jika ada salah persepsi hukum yang dimaknai oleh Syarifah Fadia Alkaf. Syarifah berani mengkritik dengan kata-kata yang keras karena menganggap anak-anak tidak bisa dipidana. Setelah dijelaskan oleh penasehat hukum, barulah Syarifah Fadia Alkaf mengerti bahwa di Indonesia ada sistem peradilan pidana anak. Setelah diluruskan oleh penasehat hukum, akhirnya Syarifah Fadia Alkaf menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Pemkot Jambi atas kata-kata yang tak pantas ia ucapkan. Berikut penjelasan lengkapnya dari Kabag Hukum Pemkot Jambi, Gempa Awal John Putra. Dapat kami sampaikan bahwa peristiwa ini bermula di tanggal 1 Mei ya. Tanggal 1 Mei salah satu akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu memposting video mengenai Wali Kota Jambi menyengsarakan veteran. Ya. Nah, terkait dengan video tersebut, kemudian kami selaku Pemkot Jambi melakukan klarifikasi. Nah, klarifikasi terhadap kebenaran apa yang disampaikan di video tersebut. Nah, kemudian di tanggal 3 Mei video klarifikasi kami kembali dijawab oleh akun TikTok atas nama Fadia Alkaf tersebut. Nah, penyampaian jawaban itu di menit 00 sampai 05 dia menyatakan bahwa itu surat klarifikasi dari Kerajaan Fir'aun Kota Jambi. Nah, kemudian di menit 0156 sampai dengan 0200 itu dia menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua. Nah, tentu ini bukan dalam tataran kritik lagi. Nah, sementara kami Pemkot Jambi itu tidak anti kritik. Nah, tapi tetap kritik itu disampaikan tidak dalam bahasa yang memuat unsur saranya. Nah, terkait dengan inilah kami dari pemerintah Kota Jambi merasa itu bukan kritikan dan itu sudah ada unsur saranya. Kami berkonsultasi dan berkoordinasi untuk membuat laporan pengaduan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, dalam hal ini unit Cybercrime, untuk melaporkan akun TikTok atas nama Fadia Alkaf. Nah, jadi ini perlu diperjelas nih bagi masyarakat bahwa kami tidak melaporkan anak atas nama Syarifah, tapi yang kami laporkan adalah akun TikTok atas nama Fadia Alkaf. Nah, kemudian terkait dengan itu di tanggal 11 Mei laporan pengaduan kami naik ke tahap penyelidikan. Nah, di situ penyelidik Polda Jambi kemudian dengan berbagai alat yang mereka miliki berhasil menemukan siapa pemilik akun TikTok tersebut. Dan ternyata pemilik akun TikTok tersebut adalah anak SMP kelas 3. Nah, itu di luar dugaan kami karena memang di video TikTok yang dibuat itu sama sekali kami tidak melihat ciri-ciri bahwa itu adalah anak-anak, apalagi anak SMP ya. Dilihat dari cara berbicaranya, terus penampilannya, kami sama sekali di luar dugaan kami bahwa dia adalah anak-anak. Nah, terkait dengan itu kemudian di hari Jumat di tanggal 2 Juni penyelidik Polda Jambi melakukan pemanggilan. Nah, kemudian ternyata penyelidik Polda Jambi menyiapkan penasihat hukum untuk mendampingi anak tersebut selaku terlapor. Nah, terkait dengan itu ternyata anak ini mempunyai anggapan bahwa seorang anak itu tidak mungkin dipidana. Nah, inilah fakta yang kami temukan dan akhirnya diluruskan oleh penasihat hukum yang ditunjuk bahwa di Indonesia itu ada sistem peradilan pidana anak yang mengatur terhadap anak yang berbuat pidana, tapi memang tidak sama dengan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Sanksinya itu bisa berupa tindakan ya. Nah, setelah itu
ternyata anak itu menyadari kekeliruannya, kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 di hari Minggu, dia membuat klarifikasi minta maaf terhadap pernyataan tersebut. Dan dia menyampaikan itu sebagai bentuk luapan emosinya dan cara dia untuk mencari perhatian dari pemerintah Kota Jambi. Nah, di tanggal 4 Juni hari Minggu itu dia mengunggah di akunnya permintaan maaf. Kemudian saya selaku Kabak Hukum melaporkan ini ke jajaran Pemkot Jambi. Nah, kemudian ditindaklanjuti bahwa karena anak itu sudah minta maaf, kami dari Pemkot Jambi sudah memaafkan dan proses ini kami minta agar dihentikan. Makanya di tanggal 5 Juni di hari Seninnya kami membuat laporan pencabutan laporan pengaduan yang telah kami sampaikan di tanggal 4 Mei kemarin. Begitu.